Jika kamu seseorang yang sedang berusaha keluar dari kecanduan PMO dan kamu sekarang sedang mengalami insomnia dan susah bangun pagi, video ini untuk kamu. Sekarang sekitar pukul jam 6 pagi gitu ya. Saya udah bangun sekitar jam 4 dari sehabis sholat subuh tadi. Dan saya dulu juga sama dengan dirimu sekarang ya. Kalau misalnya kamu klik video ini karena kamu merasa relate. Saya pernah ada di fase insomnia dan jam tidur saya berantakan. Saya selalu tidur sehabis sholat subuh dan bangun jam 11, jam 12 gitu ya. Dan mungkin bagi orang-orang yang punya pekerjaan freelance atau menjadi seorang content creator, mungkin karena tidak adanya jam masuk kerja, ini jadi semakin susah gitu ya. Atau bagi seorang mahasiswa, itu susah gitu ya untuk bangun pagi. Kecuali kalau misalnya yang udah bekerja, yang memang harus bangun pagi untuk berangkat kantor, itu mungkin cenderung lebih 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 minim gitu ya untuk peluang bangun siang gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang kerjanya freelance dan content creator atau mahasiswa gitu ya, ini jadi problem. Pernah ada di fase dimana ketika jam 1 malam, ini saya akan hubungan dengan PMO ya. Ketika dulu saya itu masih kecanduan PMO, jam 1 malam saya merasa bahwa waduh, besok saya harus bikin video nih. Gimana kalau misalnya besok saya bangun jam 11 gitu ya, saya nggak bisa produktif. Sehingga apa yang saya lakukan waktu itu adalah, ya tentu saja, mencari bahan untuk masturbasi. Saya berpikir bahwa nanti kalau misalnya udah keluar, udah klimaks, saya akan ngantuk, saya akan lemes. Itu kebanyakan akan berpikir seperti itu. Semua pria kebanyakan akan berpikir seperti itu. Semua pria yang menggunakan masturbasi untuk pelepasan, untuk rilis stres, agar tertidur, agar rileks, semua pasti berpikir seperti itu. Dan saya pun juga gitu ya. Dan ya udah, saya melakukan itu 5 menit, nggak sampai 5 menit deh, kebanyakan mungkin sekitar 3 menit, 5 menit ya dalam prosesnya itu. Jujur saja. Dan setelah keluar, apa yang saya alami itu, apa yang saya rasakan, justru malah mata saya makin terjaga. Tadinya yang saya pikir saya bakal ngantuk, itu saya tidak ngalamin sama sekali. Dan malah saya itu jadi nyesel 2 kali itu ya. Kenapa saya harus melakukan PMO? Dan kenapa saya jadi malah nggak tidur-tidur gitu ya. Ini jadi kayak merasa mental saya itu down banget gitu ya. Dan memang setelah saya pelajari, kalau kita berbicara insomnia, sebenarnya bukan karena tubuh kita yang masih segar, tubuh kita yang masih fit di malam hari ya. Tapi memang karena kebanyakan itu tuh yang terjadi problem itu pada psikis kita. Mungkin selama ini kita punya anxiety, kecemasan, sehingga kita nggak bisa tidur. Mungkin kita mikirin pekerjaan, mungkin kita mikirin sesuatu yang membuat kita stres sehingga kita nggak bisa tidur. Problemnya ada pada di isi kepala kita. Dan mau sholat berapa kali pun itu tetap tidak akan bikin ngantuk. Itu at least yang terjadi pada diri saya gitu ya. Dan mungkin kamu juga ngalamin hal yang sama atau relate dengan apa yang saya ceritakan. Dan setelah saya pelan-pelan mengubah kebiasaan saya, sehingga saya membiasakan bangun lebih pagi, semua hal yang buruk itu pelan-pelan bisa saya kurangin tuh ya. Karena gini, kebanyakan orang yang kecanduan PMO itu kebanyakan faktornya karena stres, karena bosan, karena ada anxiety. Dan menurut saya, bagi saya, pengalaman saya, bagaimana saya bisa mengurangi stres, meminimalisir stres, adalah dengan melakukan banyak hal produktif, melakukan kegiatan produktif. Dan satu-satunya cara untuk bisa melakukan banyak hal produktif adalah dengan bangun lebih pagi. Karena gini, logikanya gini, katakanlah kalau kita udah bangun pagi, kalau dalam konteks saya bangun pagi jam 4, saya udah rekam video, saya udah bikin 3 video, 4 video yang akan saya upload untuk beberapa hari ke depan. Jam 7 pagi, jam 8 pagi, saya tuh udah merasa, wah,
I'm happy gitu ya. Saya udah bikin video, saya udah melakukan tugas penting bagi diri saya sebagai seorang YouTuber. Saya merasa bahwa tidak mengalami stres dan saya bisa memikirkan hal lain yang di luar kepentingan dari konten kreator dari YouTube saya gitu ya. Dan ini memberikan dampak yang sangat luar biasa gitu bagi saya, karena dulu setiap kali saya itu bangun siang, katakanlah bangun jam 11 lah gitu ya, saya tuh nggak bisa langsung melakukan hal produktif untuk rekam video kayak gini ya. Entah kenapa pasti menunda-nunda. Dan saya selalu gini, tiap kali saya tuh menunda untuk merekam video, hal-hal kecil lain itu tuh jadi saya tunda lagi. Jadi kalau yang gede itu belum, tugas besar itu belum saya lakukan, saya jadi menunda hal-hal kecil lainnya yang sebenarnya itu juga penting, tapi ya tertunda gitu jadinya. Lebih penting yang tugas utama, tapi yang tugas utama aja tidak dikerjakan gitu ya. Jadinya semakin molor, dan perasaan tidak produktif itulah yang membuat saya itu stres dan kayak itulah yang terjadi pada diri saya, siklus PMO itu terjadi pada diri saya. Tapi lain halnya ketika saya itu bisa bangun pagi, saya melakukan banyak hal produktif di pagi hari, sehingga katakanlah jam 8 ya, udah selesai semua tugas saya bisa melakukan hal-hal kecil tadi. Bersih-bersih kamar, kemudian dan bersih-bersih kamar itu adalah hal yang membuat seorang bisa meminimalisir stres. Karena itu yang terjadi pada diri saya, ketika saya stres pasti kamar saya berantakan. Tapi kalau misalnya kamar saya bersih, kalau ruangan saya itu tertata rapi, itu benar-benar kayak bikin mood naik dan jauh dari stres. Itu yang terjadi pada diri saya ya. Dan itu bisa saya lakukan ketika bersih-bersih itu bisa saya lakukan ketika saya udah melakukan tugas besar dalam hidup saya, dalam hari saya gitu ya. Karena kalau misalnya saya itu belum rekam video, kemudian saya mau bersih-bersih, kayak ada rasa, aduh, saya melakukan tugas ngerekam video aja belum gitu ya. Dan it changed my life a lot gitu ya. Sehingga kalau misalnya kamu susah bangun pagi, susah untuk tidur tepat waktu gitu ya, coba pikirkanlah apakah kamu dengan bangun siang itu kamu bisa lebih produktif. Kalau kamu selama ini nggak produktif, cobalah ubah untuk bangun lebih pagi. Nah caranya, mungkin kamu berpikir caranya ya, cara yang paling efektif, saya tidak akan memberikan banyak cara yang paling efektif adalah stop screen time jam 8, jam 9 malam gitu. Itu adalah rules yang paling kuat. Dan gunakan aplikasi pemblokir. Saya punya sebuah aplikasi yang ibaratnya itu kalau misalnya saya set jam 9 malam, HP saya itu mau dinyalakan tombolnya apapun itu tidak akan bisa nyala. Dan itu cukup efektif karena kemudian saya merasakan bosan, kemudian saya baca buku dan saya ngantuk. Ya kalau saya set jam 9 malam, paling saya bisa tidur itu ya selambat-lambatnya jam setengah 11 lah gitu ya. Karena biasanya kalau saya itu screen time saya itu jam 9 atau jam 8 gitu ya, 1 jam kemudian saya baru bisa tidur gitu ya. Itu yang terjadi pada diri saya. Katakanlah gini lah, jam 8 saya udah selesai screen time, udah nggak nonton HP lagi. Jam 9 minimal saya udah mulai merasa ngantuk. Kalau jam 9 saya udah mulai nggak lihat HP lagi, jam 10, jam setengah 11 itu ya. Sangat jarang kalau misalnya saya itu nonton HP kemudian langsung ngantuk tuh sangat jarang. Kecuali kalau misalnya udah bener-bener lebih dari jam 12, lebih dari jam 1, jam 2. Ya itu udah masuk insomnia yang bikin saya itu nggak bisa bangun pagi. Dan itu yang pengen saya share di video kali ini. Kalau misalnya kamu selama ini merasa kecanduan PMO ini membuat kamu gak produktif dan membuat kamu insomnia, membuat kamu susah bangun pagi, cobalah untuk ubah lifestyle kamu dengan bangun pagi, dengan lebih produktif. Karena kalau kamu bisa produktif, kamu akan less stress, kamu akan
lebih happy dalam hidup kamu, sehingga trigger untuk PMO itu akan berkurang dengan drastis. Oke? Terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini. Klik link yang ada di deskripsi untuk join grup petarung yang saya buat bersama teman-teman saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.